Ini brem, manis, sedikit asam, lumer di mulut. Tapi pernah nggak kalian berpikir, bagaimana bisa beras ketan yang padat berubah menjadi makanan ringan yang rapuh ini? Ini bukan sihir, ini adalah sains yang luar biasa. Ayo kita bongkar proses dan fakta keren di baliknya. Berdasarkan riset ilmiah, karakteristik brem padat dari beras ketan dengan tambahan sari jeruk. Yang kedua, Jurnal Inovasi Strategi Pemasaran serta Industri Brem Madiun dalam menghadapi persaingan di masa pandemi COVID-19. Halo semuanya, sebelum kita masuk ke proses pembuatan brem, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Harun Al-Rashid dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Jurusan Gizi Universitas Sriwijaya. Baiklah, kita masuk ke proses pembuatan brem. Semuanya berawal dari beras ketan pilihan. Tahap pertama adalah pencucian dan perendaman. Proses ini penting untuk membersihkan dan membuat beras siap menyerap air. Selanjutnya pengukusan. Di sini panas mengubah butiran beras menjadi ketan pulen. Ini adalah fondasi untuk proses selanjutnya. Nasi ketan yang sudah matang harus didinginkan sampai suhu ruang. Ini krusial karena jika ragi ditaburkan saat masih panas, ia akan mati. Apabila suhu sudah mencapai suhu ruang, barulah proses peragian dimulai. Ragi ditaburkan merata untuk memulai fermentasi. Lalu, tape ketan ini akan diperam selama beberapa hari di wadah yang tertutup. Disinilah keajaiban terjadi. Setelah matang, tape dipres untuk mengambil cairan manisnya yang disebut sari tape. Selanjutnya, sentuhan inovasi dari jurnal penelitian berperan. Sari jeruk nipis ditambahkan ke dalam sari tape. Fungsinya bukan cuma untuk memberikan rasa, tapi ini untuk mengatur tingkat keasaman. Selanjutnya, sari tape dimasak perlahan. Proses ini disebut sebagai pemasakan atau kristalisasi. Panas akan menguapkan air yang membuat gula di dalam kristal hingga menjadi adonan yang kental. Dan yang terakhir, adonan kental ini dicetak dan dikeringkan. Bisa dengan dijemur atau juga bisa dengan di oven. Proses pengeringan inilah yang memberikan tekstur khas brem yang rapuh dan lumer di mulut. Oke, setelah kita mendengarkan proses pembuatan brem, mari kita lihat fakta-fakta keren di balik proses tadi. Yang pertama, ragi adalah pabrik enzim yang memecah pati menjadi gula. Ragi yang ditaburkan sebenarnya adalah pabrik mikroorganisme yang melepaskan enzim yang bekerja seperti gunting molekuler, memecah rantai pati yang kompleks menjadi molekul gula sederhana yang manis. Fakta kedua, sari jeruk nipis bukan hanya perasa, tapi juga pengatur tekstur. Penambahan sari jeruk nipis ternyata lebih dari sekadar penambah rasa. Menurut riset, tingkat keasaman dari jeruk nipis membantu mengontrol proses fermentasi lanjutan dan berkontribusi pada pembentukan tekstur brem yang lebih solid dan tidak mudah hancur. Yang ketiga, kemasan modern dan media sosial adalah kunci sukses brem di era digital. Di era digital, kemasan bukan lagi sekedar pembungkus, tapi adalah etalase pertama produk. Riset dari Jurnal Pemasaran membuktikan inovasi kemasan yang menarik dan promosi lewat media sosial adalah kunci utama dari industri brem Madiun untuk bertahan dan memenangkan hati generasi baru. Jadi, di balik sepotong brem ada proses bioteknologi yang cermat, inovasi rasa yang cerdas, dan strategi bisnis yang adaptif. Sebuah bukti bahwa makanan tradisional bisa terus relevan dan juga memukau. Jadi, siapa nih yang lapar?